Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Menteri SDM Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter kami Putri Lukman dari Gedung DPR RI Jakarta. Putri, berapa orang yang dilaporkan Menteri SDM Sudirman Said ke MKD dan bisa dijelaskan apa sebenarnya duduk perkaranya? Ya, Rory, terkait dengan teka-teki dari nama anggota DPR RI yang dilaporkan oleh Menteri SDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI pada hari ini dilakukan oleh Menteri Sudirman Said pada pukul 10 pagi dengan menemui Wakil MKD yakni Sufmi Dasko Ahmad dan juga Juni Marisa. Di mana dalam pertemuan tersebut ada 6 hal yang dilaporkan oleh Menteri SDM terkait dengan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam perpanjangan renegosiasi PT Freeport di Tipika, Papua. Di mana ada satu nama anggota DPR RI yang dilaporkan oleh Menteri SDM dan juga satu pengusaha yang cukup terkenal di dunia internasional yang berasal dari Indonesia. Dan Menteri Sudirman Said memang tidak menyebutkan identitas nama anggota DPR tersebut, jabatan, serta berasal dari fraksi manakah anggota DPR tersebut. Dan Menteri Sudirman Said juga mengatakan bahwa laporan ini ia lakukan karena sudah melanggar etika dan juga kepatutan sebagai anggota DPR RI sehingga dilaporkan hal ini kepada MKD. Terkait hal tersebut juga memang Sudirman Said mengakui bahwa laporannya sudah diberikan persetujuan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ia mendapat laporan ini langsung dari pimpinan PT Freeport. Selain itu juga ia membawa beberapa bukti terkait laporan di mana adanya foto-foto serta juga adanya transkrip atau pembicaraan dari pertemuan tersebut di mana pada pertemuan ketiga yakni 8 Juni 2015 yang dilakukan di salah satu hotel yang ada di Jakarta antara anggota DPR tersebut bersama juga pimpinan Freeport yang mengatakan bahwa akan adanya anggota DPR tersebut menjanjikan cara agar perpanjangan PT Freeport dapat dilakukan dan mengatakan untuk pemberian saham kepada Presiden dan juga Wakil Presiden dari Republik Indonesia. Dan berikut adalah salah satu kutipan konferensi pers yang dilakukan Menteri SDM Sudirman Said. Dapat saya jelaskan kepada saya dengan media untuk diketahui ingin menjaga pada umumnya asas-asas yang bahwa seorang anggota ini karena itu nama dan identitas sudah saya sebutkan di MKD dan tidak akan saya sebutkan dalam forum terbuka ini. Kita beri kesempatan pada MKD untuk bekerja dan mudah-mudahan memberi yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Dalam pertemuan pertama dan kedua, anggota ini sudah mengarah pada proses ingin meminta sesuatu. Karena itu kemudian pada yang ketiga dia mencatat dengan baik dan poin-poin itu sudah saya sampaikan. Presiden tentu saja bekerja itu kan ada professional judgment. Presiden pasti memberikan satu support untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembenahan. Menteri SDM juga mengatakan bahwa anggota DPR tersebut meminta 49% kepada pihak pimpinan Freeport dan untuk hasilnya atau laporan dari Menteri SDM kepada MKD ini akan langsung dilakukan verifikasi oleh tenaga ahli dari MKD yang akan dilakukan laporannya atau nama dari siapa anggota DPR ini akan disampaikan oleh pihak MKD paling tidak 14 hari setelah laporan yang disampaikan kepada Menteri SDM kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Rory. Putri, kita tidak ingin kasus ini hanya seremonial belaka. Kita juga tidak ingin MKD nantinya masuk angin seperti pimpinan DPR yang ke kampanye dari Donald Trump. Saya ingin penjelasan dari Anda. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh MKD setelah menerima laporan dari Sudirman Said ini? Ya, Rory, terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Menteri SDM kepada MKD ini, tadi kami sempat mewawancarai salah seorang dari wakil Mahkamah Kehormatan Dewan, yakni Juni Marisa, yang mengatakan bahwa laporan ini sudah diterima oleh pihak MKD dan ini bukanlah konsultasi yang dilakukan oleh Menteri SDM, tapi ini sudah masuk ranah laporan, yang artinya laporan dari Menteri SDM ini akan langsung ditindaklanjuti oleh pihak MKD, di mana pihak MKD bersama staf ahli
ahlinya akan langsung melakukan verifikasi dari bukti-bukti yang telah diserahkan oleh Menteri SDM, mulai dari nama, fraksi, serta waktu dan tempat pertemuan, dan foto-foto serta transkrip atau pembicaraan yang dilakukan oleh pihak anggota DPR tersebut dengan pimpinan DPR, yang selanjutnya setelah nanti ada hasil verifikasi akan dilakukan rapat pleno anggota MKD. Selanjutnya barulah hasil tersebut dapat diberikan kepada publik terkait dengan nama anggota DPR RI tersebut. Dan memang Junimat Ginsang juga mengakui bahwa terlalu prematur apabila dikatakan pada saat ini terkait dengan nama anggota DPR yang mencatut nama presiden dan wakil presiden tersebut, sehingga perlu dilakukan lebih lanjut lagi atau tindak lebih lanjut setelah adanya verifikasi dan juga tindak lanjut yang dilakukan oleh tenaga ahli dari MKD, barulah akan bisa disampaikan atau disebutkan kepada publik terkait nama anggota DPR dan juga pengusaha yang melakukan pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Raping badai tidak masuk angin lagi kali ini, begitu ya. Baiklah, Putri Lukman melaporkan langsung dari gedung DPR RI di Jakarta. Terima kasih. Kita akan ke informasi yang lain. Aparat keamanan terus menertibkan penambang emas ilegal yang bertahan di sekitar Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku pasca penutupan tambang. Aparat gabungan menyisir setiap penambang yang masih bertahan di Dusun Wamsait, Desa Dava, Kecamatan Wailata yang berjarak 2 km dari area Gunung Botak. Aparat menertibkan ratusan tenda penambang yang kedapatan masih terpasang di lokasi. Penertiban ini mendapat protes sebagian penambang ilegal. Setelah dibongkar, tenda-tenda ini dibakar oleh petugas. Selain ditertibkan, aparat juga meminta para penambang ilegal ini meninggalkan lokasi tambang. Sedikitnya ratusan penambang masih bertahan di sekitar lokasi tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Hasil audit forensik pada Petral, anak perusahaan Pertamina, menemukan banyak kejanggalan dalam proses pembelian bahan bakar minyak senilai 250 triliun rupiah dalam 3 tahun. Berbagai kalangan mendesak agar temuan ini diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit forensik Pertamina Energy Trading Limited atau Petral sudah tuntas. Namun nilai potensi kerugian belum diungkap dan belum ada progres penanganan hukum atas temuan penyimpangan pada anak usaha PT Pertamina tersebut. Direktur Indonesia Resources Studies atau IRES, Marwan Batubara menyatakan, Pertamina jangan melindungi para penguasa yang terlibat di dalamnya. Selama ini yang jadi masalah adalah transparansi. Karena tidak transparan maka KKN terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena memang mastermind-nya itu bukan di dalam tapi dari luar. Artinya ini keterlibatan penguasa, misalnya ada menteri atau malah sampai ke presiden, itu sangat berperan untuk membuat ini terus berlangsung. Sehingga ya namanya manajemen Pertamina itu kan hanya anak buah, tidak bisa apa-apa. Nah, kita mau supaya ke depan itu masalah transparansi benar-benar dijalankan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said telah mengumumkan temuan penyimpangan hasil audit Petral. Temuan itu antara lain pelanggaran mengenai kebijakan proses impor BBM yang menyebabkan keterbatasan persaingan sehingga harga BBM menjadi tinggi. Nah, kami sedang mencari waktu untuk bersama Bu Menteri BUMN bersama timnya akan berkonsultasi dengan KPK minggu depan. Oh, berarti tidak dalam kesempatan ini apa? Tidak dong, nggak boleh dicampur-campur hari ini. Sudirman Said telah mendatangi KPK untuk menyerahkan hasil audit forensik tersebut tanggal 13 November lalu. Anggota Komisi Energi DPR RI Satya Yuda meminta agar audit Petral tidak diintervensi oleh siapapun. Saya sebagai anggota DPR tentunya melihat dua hal yang harusnya publik mulai mengkritisi kira-kira suguhan apa yang akan diberikan. Karena kalau BPK-nya sendiri tidak jeli gitu, lantas ada satu audit yang mengatakan ada masalah tetapi di sisi yang lain tidak masalah, itu sesuatu dipertanyakan. Ada apa sebetulnya ya, kalau itu terjadi? Apakah perlu diforensikkan si BPK itu supaya lebih detail lagi? Kini semua transaksi BBM tidak lagi dilakukan oleh Petral, tapi dilakukan oleh ISC selama masa transisi ini selesai pada tahun 2016. Ini likuidasi nanti akan selesai diharapkan April 2016. Jadi sekarang sedang dilakukan transisi ya. Tapi semua transaksi sekarang tidak dilakukan oleh Petral lagi, tetapi oleh ISC. Ya, nah selama masa transisi ini sampai nanti selesai semuanya April 2016. Salah satu kejanggalan yang tercatat dalam pengadaan minyak ada yang menguntungkan satu grup perusahaan dengan nilai kontrak 18 miliar dolar Amerika Serikat.
Pihak Pertamina dan Menteri SDM belum mengungkap kerugian akibat mafia migas di tubuh Petrol tersebut. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk mengusut tuntas. Tim Liputan Metro TV. Kita akan ke informasi yang lain, pemirsa. Seorang pasien miskin yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Kusmo, Tuban, Jawa Timur dipulangkan paksa pihak rumah sakit dengan alasan kamar yang ditempati pasien akan digunakan pasien lainnya. Padahal pasien merasa penyakitnya masih parah. Miftahul Munir, 24 tahun, warga Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban, Jawa Timur, terkulai lemas di lantai beralaskan kasur tipis dan ditemani ibu serta keluarganya. Miftahul Munir dipulangkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusmo Tuban, Jawa Timur. Dia sempat dirawat selama 4 hari di rumah sakit tersebut. Awalnya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan ini masuk rumah sakit dengan membayar jaminan umum. Namun, karena tingginya biaya yang dikeluarkan, akhirnya keluarga mengurus surat pernyataan miskin dari Dinas Kesehatan setempat agar mendapatkan keringanan biaya. Baru 1 hari dirawat dengan menggunakan surat pernyataan miskin, pasien langsung dipulangkan paksa oleh pihak rumah sakit. Jadi masa jadi infus itu? Itu disuruh pulang gitu sama pihak rumah sakit? Iya, sama dokternya bisa boleh pulang. Alasannya kenapa, Bu? Katanya sudah sembuh, kamarnya mau diganti, ya udah. Padahal masih sakit, Bu, ya? Ini sakit apa, Bu? Anaknya? Katanya lambung sama tipes, ya enggak tahu. Anggota DPRD Kabupaten Tuban yang mendapat informasi pasien miskin dipulangkan pihak rumah sakit langsung mendatangi rumah yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini kejadian terakhir, tidak sampai terulang lagi hal yang sama di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusmo Tuban. Karena begini, ini pasien masih kondisinya masih buruk, masih belum stabil, sangat belum stabil, jauh dari kata stabil. Kalau dilihat dari kasat mata, akan tapi menurut pengakuan keluarga ini kan harus dipulangkan paksa pada saat itu. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kusmo Tuban, Dr. Jainul Arifin membantah memulangkan paksa pasien dengan alasan kamar yang digunakan akan digunakan oleh pasien lain. Sebenarnya pasien tersebut sudah dinyatakan sembuh oleh DPJP-nya, jadi oleh dokter yang merawat sudah dinyatakan sembuh. Kemudian kondisinya juga membaik. Ya. Kemudian hari ini sakit lagi, bisa saja itu terjadi karena penyakit yang lain, sehingga pasien itu masuk ke IGD dan memang kalau ada indikasi masuk rumah sakit ya kita masukkan. Kasus pasien miskin dipulangkan dari rumah sakit harus menjadi koreksi bagi pihak rumah sakit dan pemerintah, sebab setiap warga negara berhak mendapat jaminan kesehatan. Apalagi pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat. Dari Tuban, Jawa Timur, Rizal Pahlevi, Metro TV. Seorang kepala desa di Kuningan, Jawa Barat mengamuk di sebuah rumah sakit milik pemerintah. Kepala desa menuding pihak rumah sakit memaksa pasien untuk membeli obat sebelum dilakukan perawatan. Seperti inilah pemirsa aksi Heni Rosdiana, Kepala Desa Linggasana, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, yang mengamuk di Rumah Sakit Linggajati. Heni memarahi beberapa orang perawat dan dokter jaga yang ia nilai tidak memberikan layanan yang baik kepada seorang warga. Kepala desa ini menuding warganya telah 3 hari dirawat, namun tidak pernah diperiksa oleh dokter. Bahkan pasien atas nama Wulan yang diduga menderita penyakit tipes hanya sekali diberi obat dari petugas medis. Muncul dugaan layanan yang buruk ini akibat pasien merupakan pemegang Kartu Indonesia Sehat, menolak membeli obat seharga ratusan ribu rupiah. Pasien yang kecewa pada layanan yang buruk ini akhirnya memilih pindah ke Rumah Sakit 45 Kuningan yang juga milik pemerintah daerah. Terkait peristiwa ini, pihak Rumah Sakit Linggajati tidak bersedia memberikan keterangan pada wartawan. Orang ratusan ngomong saya bukan siapa-siapa, tapi saya punya hati nurani, saya merawat. Pemirsa, imbas air kiriman Bendung Katulampa Bogor menyebabkan debit air di pintu air Hek Kramat Jati, Jakarta Timur meluap. Akibat luapan, air tumpukan sampah berserakan di sekitar pintu air. Sejak Senin dini hari, petugas sibuk membersihkan tumpukan sampah yang terseret arus air kiriman dari Katulampa Bogor pada Minggu malam.
Sampah yang didominasi potongan kayu ini diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara di wilayah Perintis, Jakarta Timur. Pembersihan ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali terjadinya banjir akibat luapan air Kali Baru ke Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.